warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-19. Babuma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Babuma utai babe barang yaqulu kang dungo sapa man idza tawajjaha nalikane berangkat ilal masjid maring masjid. Bab tentang doa yang dibaca ketika kita berangkat ke musala pagi hari. Jadi habis di rumah kemarin bangun malam, kemudian wudu, tahajud. Nah, sekarang ini doa yang dibaca Nabi ketika berangkat ke masjid. Kalau bahasa kita berangkat ke mushola untuk jamaah subuh. Qad damna, teman telah lewat apa barang yakulu idza kharaja nalikane keluar min baiti saking rumah iman ila ayumadiin maring dine tempat kharaja keluar sapa man. Tadi kemarin sudah kita bicarakan, sudah disampaikan doa-doa yang dibaca Nabi ketika keluar rumah mau wudu. Kalau dulu kan rumah wudunya di luar. Nah, ketika keluar rumah kemarin sudah kita bicarakan. Nah, sekarang setelah wudu malam hari setelah sholat tahajud di rumah, mau berangkat ke masjid. Faidah kharaja nalikane keluar sapa man ilal masjid di maring masjid, ketika berangkat ke masjid ke mushola Anda yang dari mana? Dari lantai atas, dari lantai bawah, atau dari gedung C yang mau ke mushola untuk jamaah, hendaknya berdoa ini. Hadis nomor 83. Marawainah bi Sahih Muslim, dilihatkan dalam Sahih Muslim di hadis Ibnu Abbas, saking hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an at-tawil yang hadis yang panjang min mabitihi, gini, saking yang panjang min mabitihi saking rumahnya ini Ibnu Abbas mengkholati Maimunah, oh bukan, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa'adana mongko adzan sapa al muadzinu muadzin yakni li subhi maring salat subuh bahara jalan keluar sapa Nabi ila salati maring salat bahwa utai Nabi yaqulu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi itu kalau keluar rumah pas adzan subuh, begitu dengar adzan subuh beliau keluar dari rumah untuk berangkat ke mushola kayak santri krungu adzan subuh wis padha metu ka kamare dhewe-dhewe setelah tahajud. Doanya ini, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al li sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al fi khalqi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ini doanya, doa berangkat ke mushola, ke masjid mau subuh, atau kalau gak subuh ya pokoknya berangkat mau jamaah maghrib juga boleh. Pokoknya keluar, kita berangkat dari rumah, dari kamar mau ke masjid atau ke mushola. Ini doanya. Ini tercatat di dalam Sahih Muslim nomor 763. Allahumma ij'al mugi menjadikan sapa Tuhan fi qalbi dalam hati kami nuron ing cahaya, wa fi lisani lan dalam lesan ucapan kami nuron, wa jalni fi sam'i ing dalam pendengaran kami, pendengaran saya nuron cahaya, wa ja'al fi basori ing dalam apa basor penglihatan nuron, wajal min khalfi saking belakangku nuron, wa min amami lan depanku nuron, wa
atasku nuron, wa min tahti lan saking bawahku nuron. Kita minta agar mulai dari hati, pendengaran, anggota badan seluruhnya oleh Allah diberi cahaya. Allahumma a'tini nuron, berikanlah kami cahaya. Catatan di bawah, ini bukan berarti kita tuh mintanya cahaya tuh kemudian badan kita bercahaya kayak senter, bukan. Kalau kita baca sarahnya, kalau Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarih Muslim, Imam Nawawi yang nulis kitab ini, yang ngarang kitab Al-Kar ini adalah yang menulis sarah Muslim. Jadi hadis Muslim yang besar itu kemudian disarai oleh Imam Nawawi. Kalau para ulama menyampaikan begini, salah nur, Kanjeng Nabi minta nur, minta Allahumma fi qalbi nuron wa fi lisani nuron dan seterusnya. Tadi maksudnya apa? Wal muradu iku bayanul haqqi wa diyaihi wa hidayati ilahi. Maksudnya kita tuh minta pada Allah bahwa seluruh anggota badan kita itu dituntun oleh Allah Ta'ala diberi hidayah. Maksudnya begitu loh. Sehingga hati kita, mata kita, pendengaran kita itu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Hati kita mendapatkan hidayah, mata kita mendapatkan hidayah, pendengaran kita mendapatkan bimbingan dan seterusnya. Maksudnya nuron itu bukan kemudian kita menjadi koyok lampu, bahwa makna lafzi itu mungkin nanti di akhirat bisa terjadi ya. Tetapi yang dimaksudkan kalau kita melihat sarahnya ini, para ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud nuron, cahaya itu adalah hidayah dan bimbingan Allah SWT. Sehingga tidak ada dari anggota badan kita yang bergerak, tidak ada hati kita yang berkehendak, tidak ada pikiran kita yang berpikir, kecuali semua adalah dibimbing oleh Allah SWT. Nah, maunya begitu. Oke, kita lanjutkan hadis berikutnya. Itu tadi doa berangkat ke musola. Kalau keapal bahasa Arab itu bahasa Jawanya, ya Allah, pokoknya seluruh anggota badan kita terbimbing. Kalau melakukan ke gedung C, kita senantiasa berdoa dalam hati ketika mau berangkat ke musola. Doanya itu. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Itu tadi dalam Sahih Muslim. Nah, sekarang di kitab yang lain. An Bilal radhiyallahu an qala. Diriwayatkan dari sahabat Bilal. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kharaja nalikane keluar sapa Nabi ila salati maring salat, kalau beliau dari rumah menuju masjid, beliau berdoa ini, beda lagi. Qala bismillahi amantu billah wa tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma bihaqqi sa'ilin alaika wa bihaqqi mahraji hada wa ini lam akhruju asiran wala bataran wala riyaan wala sum'atan kharastu ibtigha'a mardatika wa taqa'a suhatika as'aluka antu idani minan nari wa tudkhilanin jannah. Itu doa lain yang tercatat di kitab Ibnu Sunni yang diriwayatkan dari Bilal. Anda bisa pilih yang terkenal yang atas, yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Kalau Anda ngikuti channelnya itu Masjidil Haram, biasanya habis azan maca ini. Kalau pagi, paling kalau subuh akhirnya jam 9 biasanya Mas Adik jam 9 itu habis azan subuh, biasanya doa yang disampaikan di Masjidil Haram ini, Allahumma ja'alni nuron, abilisani nuron dan seterusnya. Itu doa itu diajarkan Nabi, yang tercatat dalam Sahih Muslim, itu yang terkenal. Tapi ada juga hadis yang doa berangkat pagi ke masjid dengan ini. Anda juga bisa pilih. Allahumma bismillah, doanya mulai bismillah ini. Bismillah amantu iman sapa ingsun billah wa tawakkaltu tawakal ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma bihaqqi sa'ilin, dengan hak orang yang meminta, alaika ya Allah, demi orang yang boleh meminta, alaika wa bihaqqi mahraji, lan hak orang yang keluar, ada orang yang keluar untuk masuk masjid, untuk berangkat ke masjid. Fa ini dunia ingsun iku lam ahrujhu, tidak keluar sapa ingsun. Ya Allah, saya ini keluar ke masjid, tidak keluar dari rumah untuk berangkat ke masjid itu
la asiron, bukan orang yang asiron. Kalau di sini bator, bator itu asyadu, bator yaitu orang yang batoron itu orang yang tidak mau berterima kasih, dikasih nikmat tidak berterima kasih itu bator. Asiron itu orang yang batornya banget. Jadi apa namanya? Kalau kita bahasa yang lain, enak wong pelit, terus pelit banget itu apa jenenge? Medit. Adem, terus adem banget. Lah orang di daerah tertentu lah adem itu biasa. Kalau adem banget itu atis. Enek dowo, enek tuwo. Nah Jawa kan gitu. Enek batoron, enek asiron. Bator itu orang yang tidak terima kasih. Asiron itu perilaku bator yang banget. Kata Kanjeng Nabi, ya Allah, saya ini keluar untuk ke masjid ini bukan karena apa? Walariaan, lan bukan karena ria. Bukan karena ria, wala sum'atan, lan bukan karena sum'ah. Ngerti ria ya? Ria itu pamer. Ya Allah, saya keluar dari kamar saya untuk jamaah subuh ini bukan untuk pamer. Sepanjang jalan bolak-balik deh. Ben koten ngerti kabeh lah kita sudah berangkat. Bukan pamer, bukan sum'ah. Pamer itu dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Podo. Ya Allah, saya juga berangkat bukan karena diobrak-obrak. Berangkat subuh bukan karena diobrak-obrak pengurus bolak-balik di bel. Bukan. Jadi kita berangkat subuh jamaah, kata Nabi ngajari dalam doa, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tetapi apa? Kharastu ibtigha amardatillah. Kharastu keluar sapa ingsun ibtigha amardatika, melulu karena mencari ridhomu. Kita itu jamaah subuh, ngaji subuh hanya karena ibtigha amardatik, yaitu mencari ridhonya Allah Ta'ala. Watiko suhotik lan menghindari dari murkamu. Karena itu as'aluka, minta sapa ingsun Tuhan, antu adinani, antu idani, ento menjaga sapa Tuhan ingsun minan nari saking neraka. Wa tudkhilani, lan memasukkan sapa Tuhan ni ingsun al jannata ing surga. Itu doa yang dibaca Nabi ketika berangkat ke masjid pagi hari. Jadi ada dua mode doa. Silakan bisa yang ikut Sahih Muslim atau dalam kitab Ibnu Sunni. Hadis nomor 85. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni maknahu min riwayati Atiyah al-Aufi an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis yang berikutnya di catatan di kitab di Anda ada nggak di catatan 1 dikatakan begini, ada hadisnya begini, idza kharaja, kata Nabi, ketika keluar sapa ar-rajulu min baiti ila sholati, ketika seseorang keluar dari rumah untuk berangkat ke masjid, kemudian doa ini, Allahumma ini as'aluka bi haqqi sa'ilin, berarti yang tercatat di kitab Ibnu Sunni sampai selesai. Wakala, hadisnya begini, tapi di sini ada tambahannya. Kalau di hadis Ibnu Sunni hadis nomor 84 hanya sampai watut khilanil jannah. Tapi kalau hadis yang ini, yang berikutnya itu masih ada wa antaghfirali dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, siapa yang mendoa ini, kata Nabi, wakala mongko akan mewakilkan, menyerahkan sapa Allah bi kalma sab'ina alfi malakin, yang 70.000 malaikat. Siapa yang berangkat ke musola, berangkat ke masjid dengan doa Allahumma ini dan mana tadi? Bismillahi amantu billah wa tawakkul Allah dan seterusnya sampai selesai, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu untuk memintakan ampun pada orang itu. Itu fadilai berangkat dengan doa ini. Siapa yang berdoa dengan doa itu, Allah akan mengutus 70.000 malaikat. Yang 70.000 malaikat itu tugasnya adalah memohonkan ampun untuk kita. Sampai kapan? Hatta yak dia sholatahu, sampai selesai sholat.
malaikat akan berdoa untuk kita. Nah, mulanya mungkin kita perlu belajar untuk beberapa doa yang diajarkan dari Nabi ini. Baik, itu doa berangkat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Babu mayakulu inda dukhulil masjid. Nah, sekarang doa ketika sudah masuk masjid, sudah masuk musola. Kalau tadi baru berangkatnya dari rumah di jalan, doanya dua versi. Satu versi yang dicatat oleh Imam Muslim, Sahih Muslim. Yang kedua, versi kedua adalah hadis yang tercatat dalam Ibnu Sunni. Nah, sekarang etika masuk masjid. Babu mayakulu, yaitu bab barang yakulu kang dungo sopoman inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid, wal khuruji lan keluar minhu saking masjid. Yustahabu disunahkan ayakula ento ngucap sopoman ento dungo a'udzubillahil adzim wa biwajhil karim wa sultanikal qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma firli dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Itu masuk masjid. Kita hanya Allahumma firli dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Kayaknya kita singkat. Kalau hadisnya banyak, mulai a'udzubillahil adzim. Ketika masuk masjid, masuknya pakai kaki kanan, bagian kanan kita, tapi bukan berarti gini dulu. Kanan diri begini terus apa kok miring-miring? Ini kan kanan dulu. Enggak begitulah. Kakinya masuk duluan dengan doa a'udzubillahil adzim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma firli dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Sumayaqulu bismillah. Nah, setelah ndonga kemudian bismillah. Wa yuqaddimu lan mendahulukan sapa man rijlahu ing kakine man al yumna kang kanan. Anda masuk musola, kanan dulu kakinya, minat dukhuli saking masuk. Wa yuqaddimu dan mendahulukan al yusra yang kiri fil khuruji ing dalam keluar. Kalau keluar kaki kiri dulu, kalau masuk masjid, masuk musola kaki kanan duluan. Kebalikan dari kalau kita masuk toilet. Kalau masuk toilet kaki kiri dulu masuk, itu ya. Kalau keluar kaki kanan dulu. Wayakulu jami'a madzakarnahu. Setelah ndonga itu tadi. Inau alayakulu ada beda yang di sini kita bisa waftahli abwaaba rahmatik boleh, atau waftahli abwaaba fadlik. Ada dua versi. Jadi yang bisa waftahli abwaaba rahmatik atau yang rahmatik itu yang masuk, yang fadlik itu yang keluar. Jadi dua, ada beda sedikit, fadlik dan rahmatik. Kita lanjutkan. Rawaina an Abi Sa'id an Abi Humaid an Abi Usaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza dakhala nalikane masuk sapa hadukum salah siji nira kabeh al masjidah, kalau kalian masuk masjid kata Nabi fasalim ala nabi, maka maca sholawat kepada kanjeng Nabi. Kalau dulu fasalim itu salam zaman Nabi. Dan di Masjid Nabawi biasanya kita kalau masuk masjid atau keluar dari masjid, kita disarankan lewat depan makam Nabi, sehingga semua yang keluar itu lewat kanjeng Nabi pamitan. Kalau di sini kalau masuk masjid kata Nabi fasalim ala nabi, maka salam kepada Nabi. Kalau sekarang bukan salam tapi selawat. Jadi kalau kita masuk musola mengucap selawat. Fasalim ala nabi sumayakul, setelah mengucap selawat, kemudian berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Setelah mengucap selawat kemudian doanya pendek. Ya hadis ini tercatat di Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi sholawat dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kemudian
idza kharaja lan ketika keluar fayaqul mongko ndonga sapa man Allahumma inni as'aluka min fadli. Beda ya. Yang maksudnya Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma ftah buka pintu rahmat. Tapi kalau keluar Allahumma inni as'aluka. Ya Allah saya minta karuniamu. Kalau kita masuk doanya minta dibukakan pintu rahmat. Kalau kita keluar musola, keluar masjid, kita minta fadlnya Allah Ta'ala. Hayu salim. Nah, kemudian setelah keluar dari musola, satu lagi setelah doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian setelah keluar maca selawat lagi. Berarti ketika masuk masjid atau keluar masjid, masuk musola atau keluar musola, itu falayas salim ala nabi, maca selawat pada kanjeng Nabi. Masuk masjid maca selawat, keluar masjid maca selawat. Zata Ibnu Sunni idza kharaja, kenalikane keluar sapa seseorang falyus salim mongko maca salam, maca selawat ala nabi. Setelah maca selawat fayaqul mongko ndonga sapa man Allahumma a'idzni minasyaiton. Ada tambahan ini, beda lagi dengan yang muslim tadi. Kalau yang muslim kan cuma kalau di ini ketika keluar. Kalau keluar tadi doanya cuma Allahumma inni as'aluka min fadli. Setelah di luar maca selawat. Nah, kalau di sini selawat dulu, kemudian donga Allahumma a'idzni minasyaitonir rajim. Berarti ada dua versi. Yang satu Allahumma inni as'aluka min fadlik boleh, atau Allahumma a'idzni minasyaitonir rajim. Tapi podo bedane yang satu donga dhisik, setelah di luar masjid kita maca selawat. Kalau yang Ibnu Sunni maca selawat dulu, setelah itu berdoa. Silakan kita bisa milih. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa rawaina an Abdillah bin Amr al-As an Nabi alaihi salatu wasallam qala annahu sedene kanjeng Nabi iku ida kana nalik ana kana nang sapa Nabi iku ida dakhala nalikane masjid masuk sapa Nabi al-masjidah qala dawuh sapa Nabi ndonga a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ini yang di atas tadi. Sehingga karena itulah kalau kita baca banyak hadis ini kemudian oleh Imam Nawawi diringkas, semuanya ngumpul di doa yang atas tadi, yang di akhir, di awal bab a'udzubillahil azim wa karim dan seterusnya. Itu doa yang dikumpulkan dari beberapa hadis. A'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanil azim minasyaitonir rajim. Qala fa idza qala zalika, nalikane orang itu keluar masjid, masuk masjid, kemudian doa itu kata Nabi, qala syaitan, qala ngucap sapa setan, kuwido mongko dijaga sapa orang itu dari godaanku sairul yaum, selama seharian. Jadi kalau kita mulai subuh ini keluar masjid, masuk masjid, doa ini insya Allah selama seharian kita dijaga dari setan. Rawayan Nabi kitab Ibnu Sunni radhiyallahu Anas radhiyallahu an karena Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi sendiri, tadi kanjeng Nabi tidak hanya menyampaikan ke kita, tapi juga beliau mempraktekkan, ngasih contoh. Kata Anas, Nabi itu kalau masuk masjid, idza dakhala nalikane masuk al masjid ing masjid qala bismillah Allahumma sholli ala Muhammadin. Nabi itu kanjeng Nabi sendiri ketika masuk masjid maca selawat untuk kanjeng Nabi sendiri. Coba kanjeng Nabi itu maca selawat pada diri, masuk kita enggak. Nabi lah masuk masjid kadang pakai doa yang paling simpel, bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Wa idza kharaja, kane keluar dungane padha bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Lae kitab ini berarti Nabi itu doanya bisa berbeda. Riwayat Anas beliau mengatakan doanya bismillah saja.
bismillah Allahumma sholli ala Muhammadin. Metu masjid yo bismillah Allahumma sholli ala Muhammadin. Rawaina sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda tukhulil masjid wa khuruji minhu. Doa ini doa yang tercatat di dalam hadis nomor 89 dari kitab Ibnu Sunni, itu juga tercatat di riwayat Ibnu Umar. Berarti bukan hanya Anas yang meriwayatkan, tapi juga Ibnu Umar. Warawaina di kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Hasan an umihi an jadi qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dakhala nalikane masuk al masjid ing masjid hamidallah maca alhamdulillah wa sama lan maca bismillah wa qala. Jadi setelah riwayat lain, ini riwayat dari Abdullah bin Hasan. Kalau yang tadi riwayat dari Ibnu Umar dan dari Anas, itu beda. Nalikane masuk masjid Nabi itu dungane alhamdulillah bismillah, kemudian Allahumma firli waftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja Allahumma ftahli abwaaba fadli. Ini berarti sama dengan hadis sebelumnya. Cuma bedanya di sini ada bismillah dan alhamdulillah. Rawaina fihi an Abi Umamah radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam qala inna ahadakum, kata Nabi, satu menit sira kabeh itu arada nalikane menghendaki sapa Nabi ayah ruja entuk keluar sapa Nabi minal masjidi. Kata Nabi, kalau kita itu neng musola kemudian mau keluar, di luar musola itu sudah tadaat, sudah berkerumun sapa junudu iblis, tentaranya iblis. Jadi kalau bayang kita tuh kayak Anda pernah kayak di terminal ya, di terminal kita keluar ke terminal, kemudian banyak orang yang berkerumun untuk mengejak kita ke angkotnya masing-masing. Iblis juga gitu. Kalau Anda nanti keluar situ neng kono wis akeh iblis untuk ngejak kita. Tadaat padha berkerumun apa junud iblis. Wa ajlabat lan padha merayu. Padha karo itu, ayo Mbak sini Mbak. Ini lebih enak mobilnya Mbak. Kabeh setiap yang punya kendaraan nawari kita. Iblis juga begitu. Kita keluar dari musola, kabeh ayo Mbak. Setelah ini si adem loh Mbak. Kita langsung turu enak nih. Tapi podo merayu kita. Kayak podo tadaat wa ajlabat, podo berkerumun apa junudu iblis wa ajlabat lan podo merayu wa astamat lan podo ngumpul kama tastamiu kaya oleh kumpul apa nahlu nahel kurma alayak suwiha ing atase gagang kurma. Jadi orang itu dikerumuni iblis, dirayu, diajak, digoda, koyok iblis itulah yang ngerumuni koyok kurma yang nempel ning gagang. Ya koyok kita lah metu biasanya kok bandara rame padha nawarkan taksi. Nah, kita dari terminal juga begitu. Iblis juga begitu. Ketika keluar dari masjid, Pak pengen gak digoda ya turunin musola. Turunin masjid itu paling aman. Insya Allah. Nah, kita kan nggak tahu juga kayak kita yang lebih lebih parah. Semoga kita senantiasa terjaga. Tapi yang pasti begitu orang tadi kan masalahnya begitu masuk masjid, masuk musola kan kita sholawat dan berdoa sehingga kita terjaga. Karena itulah iblisnya kan kemudian nungguin jowo. Begitu kita keluar, mereka sudah langsung ribut. Faida koma, karena itulah nalikane kita berdiri ala babil masjid. Nah, karena itulah Nabi, karena iblis itu wis njogo ning ngarep pintu, maka Nabi mengajarkan kalau kita keluar musola maka doalah Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudihi. Ini doa yang lain, doa yang diajarkan Nabi, yang diriwayatkan dari Ibnu Sunni. Allahumma ya Allah ini sedaya ingsun iku a'udzubika, minta perlindungan supaya kain Tuhan min iblisa, saking iblis wa junudi lan tentara iblis. Fa innahu mongko sedene kelakuan iku idza qalaha nalikane ndonga sapa man ha ing doa ini lam yadurruhu, maka
insya Allah tidak akan tergoda iblis. Insya Allah aman lah kalau kita keluar musola dengan baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudihi. Nah, gak iso yo bismillah aja. Bismillah kayak Nabi yang di depan tadi. Bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi paling enggak kita masuk masjid, masuk musola, keluar musola, doa paling simpel itu bismillah dan selawat. Masuk masjid bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keluar ya bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu seperti yang tercatat, itu doanya Nabi juga. Nabi melakukan itu seperti yang tercatat di dalam kitab Ibnu Sunni. Oke. Kita lanjutkan besok. Selamat liburan. Apa agendanya? Dia tidak tidur. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.